Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 116, bukankah semuanya akan jadi gila jika mereka benar-benar berciuman? Pembuatan film dimulai. Para pedagang yang menjual lampion warna-warni dan teka-teki lampion berjejer di kedua sisi jalan. Rakyat jelata sibuk memegang lampion di tangan mereka, dan suasana sekitar dipenuhi tawa dan keceriaan. Mencangge baru saja menyeret Sun Huanxing keluar dari rumah sakit tempat dia dikurung di dalam ruangan untuk merawat pasien. Kamera mengejar mereka berdua saat mereka maju. Foto itu menangkap seorang pemuda dan seorang gadis muda berlari cepat di sepanjang jalan terancangan. Pemandangan itu indah tak terlukiskan. Adegan ini tidak banyak dialog. Sebaliknya, fokusnya adalah pada pemandangan dan perubahan ekspresi wajah para pemeran utama. Mencangge penuh dengan kegembiraan. Sun Huanxing awalnya enggan, tetapi kemudian, dia terpengaruh oleh kegembiraan gadis muda itu dan mereka berjalan bersama di antara kerumunan orang. Setelah berjalan beberapa lama, Sun Huanxing tiba-tiba menyadari bahwa gadis itu masih memegang tangannya, jadi dia buru-buru mulai meronta. Sebaliknya, Mencangge dengan keras kepala memegang tangannya lebih erat dan menolak melepaskannya. Ekspresinya dengan jelas berkata, tangan ini milikku. Sun Huanxing berbicara dengan cemas, Nona Meng, tolong bersikaplah bermartabat. Pria dan wanita harus menjaga jarak. Mencangge mengerutkan kening sambil menatapnya, kau kutu buku yang konyol. Bagaimana kalau kita berpisah setelah aku melepaskan tanganmu? Jika kita terpisah, biarlah. Sun Huanxing berkata dengan kesal. Sun Huanxing, kau. Mencangge dengan marah menepis tangannya dan berlari ke arah kerumunan. Saat dia melihat sosok merahnya perlahan menghilang di tengah kerumunan, ekspresi Sun Huanxing berangsur-angsur menjadi cemas. Baru-baru ini, ada desas-desus di ibu kota bahwa seorang pemerkosa telah berkeliaran. Wanita muda dari beberapa rumah tangga telah hilang. Jalanan sangat kacau hari ini dan dia hanyalah seorang gadis. Bagaimana jika sesuatu terjadi padanya? Sun Huanxing kini hanya mengkhawatirkan Mencangge. Ia benar-benar lupa bahwa Mencangge adalah iblis kecil yang pintar di jalanan. Bahkan jika ia bertemu dengan si pemerkosa, itu tetap akan menjadi hari sial bagi si pemerkosa. Lensa kamera mulai mengikuti Sun Huanxing saat ia tanpa henti mencari Mencangge di antara kerumunan. Tepat saat ia hampir pingsan karena frustrasi, seseorang tiba-tiba menepuk bahunya. Ketika dia berbalik, seseorang yang mengenakan topeng setan berdiri di depannya. Dia berbicara dengan nada yang agak senang, Dr. Sun, apakah Anda mencari saya? Ketika mendengar suara gadis yang dikenalnya itu, Sun Huanxing tidak dapat menahan kegembiraannya dan menariknya ke dalam pelukannya. Mencangge jelas tidak menyangka bahwa Sun Huanxing yang biasanya konservatif akan bertindak seperti ini dan langsung membeku. Di adegan berikutnya, Mencangge akan berinisiatif mencium Sun Huanxing. Para penggemar yang menonton dari jauh begitu bersemangat hingga menahan napas saat menatap adegan itu, tidak berani bernapas. Hanya dari imajinasi mereka saja, mereka tahu bahwa ciuman pertama antara keduanya akan sangat indah. Pada saat yang sama, ada orang lain yang menahan napas. Orang itu adalah Lu Jingli, yang sedang duduk di dalam mobil hitam. Lu Jingli meringis dan menempel di jendela agar tetap berada sejauh mungkin dari saudaranya. Ia begitu takut hingga ia bahkan menutup matanya karena tidak tahan untuk terus menonton. Dia sama sekali tidak percaya bahwa saudaranya akan menonton tanpa melakukan apapun. Suhu di dalam mobil hampir turun di bawah titik beku ketika Ningxi hanya memegang tangan Jiang Muye dan ketika keduanya berpelukan. Bukankah semuanya akan kacau jika mereka benar-benar berciuman? Akankah terjadi pertumpahan darah di momen berikutnya? Sebanyak apapun dia memeras otaknya, Lu Jingli masih tidak dapat menemukan cara bagaimana saudaranya dapat mencegah kejadian ini tanpa membuat Ningxi marah. Lu Jingli mengintip layar dengan hati-hati melalui celah-celah jarinya, hanya untuk melihat Ningxi perlahan melepas topengnya, menatap Jiang Muye dengan penuh kasih, lalu melingkarkan tangannya di leher Jiang Muye untuk menariknya lebih dekat. Sekarang sudah berakhir. Seseorang akan mati. Tepat saat Lu Jingli meratap dalam hati karena kesedihan, semua lentera berwarna di latar belakang tiba-tiba padam. Seolah-olah kemarahan saudaranya yang diam-diam telah memadamkannya. Itu sangat mengerikan.